Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita sekalian. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongannya Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tak terasa minggu ini merupakan minggu yang terakhir ya di penghujung tahun 2021 ya. Dan di minggu yang akan datang kita sudah memasuki tahun yang baru ya, mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan melalui pujian yang akan kita naikkan. Mungkin pujian ini adalah sesuatu yang biasa, yang mudah, jadul dan anak muda. Mari kita renungkan setiap kata-kata bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Kata Tuhan itu sungguh baik. Kita ada hari ini dan kita boleh melewati hari-hari itu sepanjang tahun. Tuhan senantiasa memelihara. Kita persiapkan hati kita, kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
setiap kami, biar setiap kami layak datang memuji Engkau. Segala kuasa, segala roh yang tidak berkenan, yang ingin mencoba mengganggu ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya ada kuasa Allah saja yang berkuasa sebebas-bebasnya mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pada pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk mendasari ibadah kita akan membaca suatu kebenaran firman yang terambil di dalam kitab Yohanes. Dari Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-21. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan yang berbeda. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Tuhan Allah. Dan inilah hukuman terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan perbuatan jahat, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan dilakukan dalam Allah. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang berkorban kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara dan maut penciptaan Kristus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang agung dan indah, mulia. Ditinggikan, dimuliakan nama-Mu kiranya dalam keberadaan kami hari ini. Dimanapun hamba-hamba-Mu ada, mungkin yang besok berusaha mendengar YouTube dan berita firman ini, biarlah mengalami lawatan Tuhan, jamahan Roh Kudus, sehingga mata hatinya dicelingkan dan dapat menikmati kehidupan yang baru, kelahiran baru di dalam Tuhan, dan diselamatkan karena Kristus Yesus Tuhan. Sekalian kami yang hadir di tengah-tengah ibadah ini, di ruangan ini, biarlah kami sungguh terberkati dan diberkati karena pemberitaan firman Tuhan. Maka setiap benih yang ditabur dan diucapkan lewat mulut hamba-Mu ini diurapi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Segenap keterbatasan hamba Tuhan ini Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan dan dimeteraikan menjadi kebenaran di dalam nama Yesus. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-hamba mendengar dan rindu mendengar sebagian isi hati-Mu. Maka bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Mohon izin membuka masker biar gak bikin suaranya. Ayat nas pengantar kita hari ini sama yang saya mau sampaikan. Jadi saya baca semuanya satu perikop. Jadi kalau sampean nanti kira-kira pertanyaan ya simak saja biar saya membaca. Yohanes pasal 3. Jadi saya menitik beratkan di ayat 16 sampai 21, tapi saya coba baca semua saja satu perikop ini. Sebenarnya ayat ini disampaikan kepada Nikodemus, percakapan dengan Nikodemus. Baik, Yohanes pasal 3 mulai ayat 1 sampai 21 ayat kita baca firman Tuhan supaya kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Amin. Berbahagia orang yang senantiasa rindu merenungkan firman Tuhan siang malam, mencari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. Barang siapa yang sungguh-sungguh hati mencari aku, dia akan mendapatkan dan menemukan. Dan tentunya barang siapa yang mau setiap hari belajar menjadi pelaku firman Tuhan, hidupnya berbahagia. Amin. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang dilambaikan jadi orang bahagia. Saya kira semua orang berbahagia. Ada yang pendek, mungkin bahagianya baiklah. Hari ini ayat bacaan nasnya sama. Saya menitik beratkan kepada pembacaan tadi yang ayat 16 sampai 21. Tapi saya kasih dulu ceritanya. Dari awal kita sudah baca, ada seorang guru, pengajar, orang Farisi, ahli hukum, ya, ahli Taurat, ahli hukum tradisi Yahudi, pengajar orang Yahudi, ahli agama, guru agama, seorang mubalik gitu ya, di zamannya, di tengah-tengah bangsa Israel. Secara diam-diam, karena hatinya mungkin terusik dengan setiap pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan ketika di dalam dunia, ketika Yesus mengajar, dan juga dengan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga dia merasa perlu untuk mengenal secara pribadi. Ini menarik, mencari dengan sungguh-sungguh. Mungkin kalau dia datang siang-siang, dia mungkin malu, mungkin, atau mungkin saking sibuknya, padatnya jadwal siang, sehingga nggak sempat untuk siang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau beliau menyebutnya, si Nikodemus menyebutnya Rabi, ya Robi, ya guru. Jadi guru di atas guru, jadi gurunya guru, gitu, Robi. Maka disebutlah engkau adalah Rabi yang berasal dari Tuhan. Maka diam-diam di malam hari dia datang kepada Yesus bertanya dan ngobrol. Obrolannya cukup tidak nyambung karena Nikodemus bingung bagaimana mungkin orang dilahirkan kembali sementara dia sudah tua. Yesus tidak mengatakan kelahiran secara daging, secara jasmaniah, tapi kelahiran menurut roh dan air. Air itu firman, firman yang sudah diilhami oleh Roh Kudus, firman yang telah hidup di dalam diri seseorang, dalam batin, dalam hati manusia. Firman itu menerangi, firman itu digambarkan tubuh, firman itu digambarkan air mengalir yang tidak pernah berhenti, digambarkan firman terus bertumbuh dan terus bertumbuh dan berbuah. Itu benih firman. Dan firman itu adalah anugerah Allah. Allah ini berfirman lewat Alkitab begini banyak, tapi tidak sedikit orang bertobat hanya gara-gara satu ayat saja. Benih itu bertumbuh, akhirnya percaya kepada Tuhan dan hidupnya diperbaharui. Atau kalau dalam dunia orang Kristiani, kita ini mengalami Roh Kudus, mengalami Tuhan, ada pengalaman rohani, pengalaman spiritual, divine experience. Atau kalau mungkin di bahasa yang lain, mendapatkan hidayah, pencerahan lewat firman Tuhan, firman yang diterangi. Orang boleh baca firman, belajar firman, belum tentu firmannya itu menerangi. Tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, dia lahir kembali, lahir dalam firman. Amin. Lahir dalam roh. Roh itulah yang melahirkan firman itu. Roh Kuduslah yang membuat orang itu mengenal Tuhan. Tanpa Roh Kudus, orang tidak mungkin dapat mengenal Allah.
Karena Roh Kuduslah adalah Roh Allah yang memungkinkan kita ini rohnya hidup dan bisa menangkap kebenaran, menangkap firman Tuhan. Itu yang disebut dalam firman Tuhan adalah anugerah iman. Iman itu pemberian cuma-cuma, karya Roh Kudus dan bukan hasil usaha manusia. Manusia boleh berusaha sedemikian rupa untuk mencari iman. Sesungguhnya dia tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus yang memberikan firman itu tertanam dan hidup, mulai hari itu dia beriman. Dan imannya tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Oh, kokoh, terus bertumbuh. Maka ada beberapa hamba Tuhan mengatakan, sekali selamat, tetap selamat, karena Roh Kudus yang bekerja. Saat itu juga Roh Kudus mendiami, saat itu juga Roh Kudus memeteraikan, saat itu juga Roh Kudus meneguhkan, dan saat itu juga Roh Kudus mendiami. Maka tidak mungkin gagal. Maka barang siapa yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam roh, firman itu terus bertumbuh. Hidupnya haus akan firman. Dia terus haus belajar, sehingga ia belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi perlu harus sembunyi-sembunyi, bahwa Alkitab harus sembunyi-sembunyi. Sekarang sih bersyukur tidak harus bawa Alkitab. Kalau saya harus bawa Alkitab, karena saya rasanya kalau nggak bawa Alkitab kurang afdol. Pak Pendeta nggak bawa Alkitab, cuma bawa Alkitab, Al-HP gitu ya. Rasanya kurang mantap saya. Tapi nanti ke depan sepertinya lama-lama nggak ada Alkitab, mungkin semua ada di HP. Tidak apa-apa, yang penting baca dan di-download itu, supaya kita bisa belajar sungguh-sungguh. Akhirnya si Nikodemus mencoba untuk memahami arti dilahirkan kembali di dalam. Dia mencoba menjelaskan panjang lebar. Tidak mungkin dapat mengenal kebenaran kalau dia tidak dilahirkan dalam roh. Bagaimana engkau mengerti? Aku mengajar tentang duniawi saja engkau tidak mengerti. Bagaimana aku mengajar tentang hal surgawi? Yesus datang bukan hanya bicara tentang hal-hal duniawi, tapi lebih menekankan tentang hal-hal surgawi, tentang hal kehidupan kebenaran yang kekal dan abadi, tentang keabadian dan tentang kehidupan abadi. Maka Yesus menekankan harus dilahirkan di dalam Roh Kudus. Lahir baru, lahir kembali, ciptaan baru. Nah, kapan terjadinya? Tidak ada satu orang pun bisa mengerti, tapi pribadi dialah yang tahu kapan dia lahir kembali. Karena itu adalah saat di mana dia berjumpa, diterangi oleh firman Tuhan dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bukan soal kapan dia jadi Kristen, bukan. Karena soal keselamatan lahir baru bukan soal menjadi Kristen. Soal bagaimana dia mengenal Tuhan Allah yang begitu baik. Hari ini digambarkan, saya mencatat di sini di dalam ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar. Seseorang bisa menangkap bahwa Allah memiliki Allah yang begitu besar kasihnya. Karena begitu besar, saya menulis sangat-sangat besar, terlalu besar, sungguh sangat besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau bicara dunia kan umum, tapi kalau bicara tentang pribadi saya atau pribadi saudara, maka sangat besar, begitu besar buat hidupmu, buat hidupku. Bagaimanakah orang yang bisa mengalami, bukan hanya mengenal ya, bukan hanya tahu, mendengar bahwa Allah itu begitu besar kasihnya, atau sangat besar kasihnya, tapi dia mengalami gitu, saudara. Ini kelahiran baru. Kalau hanya tahu, semua orang tahu, karena dia pernah mendengar Allah itu maha kasih, sangat besar kasihnya. Tapi seberapa banyak orang mengalami kasih itu, kasih Allah itu? Nah, ini dia. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, dia tidak mengerti betapa besarnya kasih Allah itu. Yesus memberikan gambaran seperti Musa meninggikan ular. Cerita ini adalah bagaimana ketika umat Israel di padang gurun, semua setelah mereka bersungut-sungut karena meminta makanan begitu ya, protes terus, akhirnya datanglah ular tedung banyak, dipagut setiap orang-orang yang bersungut-sungut ini, orang Israel. Barang siapa yang dipagut, digigit oleh ular tedung itu, mati dia, dan gak ada obatnya.
Lalu semua umat minta ampun dan minta supaya Musa berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Musa datang minta ampun kepada Tuhan, ampuni dan selamatkan umatmu ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah bagimu ular tembaga, ular tedung. Lalu naikkan ke atas kayu, ditaruh di atasnya itu ular, patung ular itu, ular tembaga itu. Barang siapa yang sudah digigit oleh ular itu, yang mestinya mati, pandanglah itu ular tedung itu, ular tembaga itu, meninggikan ular, maka dia akan hidup. Wah, tentu yang hidup yang percaya untuk memandang ular itu, ular yang ditinggikan di padang gurun. Setiap orang digigit mestinya mati, tapi sekarang begitu digigit yang melihat, memandang saja sembuh. Tentu susah dipercaya. Tetapi itu terjadi, Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan menggambarkan bagaimana sebelum terjadi bahwa Yesus akan disalibkan, ditinggikan di atas kayu salib. Ini adalah gambaran seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, maka anak manusia akan ditinggikan, artinya akan disalibkan, tergantung disalib. Karena begitu besar kasihnya Bapa, begitu baik. Tapi kita hanya tahu, tapi seberapa banyak orang mengalami dan memahami, nangkap dengan nalurinya, dengan nuraninya. Yesus disalibkan, digantung, ditinggikan di atas kayu salib. Bumi menolak, langit juga menolak, digantung, tergantung. Barang siapa memandang salib karya Kristus itu hidup, bagaimana orang bisa percaya kalau bukan karya Roh Kudus? Wow. Tapi itu dilakukan karena begitu besarnya kasihnya kepadamu. Kalau kepada dunia kan umum, tapi kepadaku, apakah kita memahami begitu memandang karya Allah, dia rela mati. Saya ada satu membaca cerita, ada di filmnya juga, saudaraku, tentang, kalau nggak salah, John Griffiths namanya. Dia sedang menjaga lintasan kereta api, tapi lintasan ini adalah penghubung Sungai Mississippi. Jadi ketika terangkat pintu jembatan ini, maka kapal yang di sungai ini bisa lewat gitu. Tapi begitu kapal sudah lewat, kereta mau lewat, harus ditutup kembali sehingga kereta api lewat. Di dalam kereta api macam-macam orangnya. Ada penjahat, ada orang yang berbuat najis, ada orang suka narkoba, ada orang suka gosip, ada orang suka mendengki, ada orang serakah juga di sana, ada orang tamak juga di sana. Mungkin juga ada orang baik juga, ada orang agamis juga, ada orang fanatik juga, ada orang membenci orang lain padahal dia beragama juga. Di dalam kereta itu macam-macam orang. Tapi bagaimanapun, John Griffiths harus tetap melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh dedikasi. Ya, saya gambarkan kasih, dia memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Tapi John Griffiths ini punya anak laki-laki yang begitu dia sayangi, kira-kira umur sekitar 5 tahun, 6 tahun. Saya lihat dalam filmnya, anak ini ganteng dan baik dan begitu akrab dekat dengan bapaknya, sayang luar biasa. Dia peluk, dia sering beradu kepalanya, pokoknya begitu dekatnya. Saya tidak begitu dekat dengan bapak, jadi saya melihat itu sangat ngiri. Andai saja saya sedekat John Griffiths dan anaknya. Namun demikian, ketika akhirnya John Griffiths ajak anaknya, sekali sering ajak main ke situ, sehingga anaknya tahu tempat-tempat di mana peralatan itu diajarkan, dan anaknya sangat mencintai dan menyukai kereta api dan semua ornamen yang ada. Sehingga ketika ternyata setelah kapal lewat, kapalnya agak lambat untuk menyeberangi, untuk melewati kereta rel itu, sehingga ketika kapal itu sudah lewat, baru mulai handle yang di dalam pos itu menjaga diturunkan. Kalau terlalu lama harus diambil secara manual. Ternyata begitu bapaknya menjaga handle di pos, anaknya lari ke tempat handle yang secara manual. Karena terlalu lambat, kereta terlalu cepat, berteriak begitu. Bapaknya sedih, anaknya pencet handle secara manual di tempat lubang itu. Gak berdaya bapaknya, tetap turun. Kapal berlalu, anaknya mati. John Griffiths sedih, tapi begitu besar kasihnya, tanggung jawabnya, dia rela anaknya yang begitu dia kasihi. Berapa banyak orang diselamatkan, tapi berapa banyak orang mengerti
betapa pengorbanan yang begitu besar dilakukan oleh seorang bapa. Kehilangan anak, kasih Allah begitu besar, sangat besar buat hidupku dan hidup. Berapa banyak kita bisa mengalaminya. Dan tanpa Roh Kudus tidak mungkin dia memahami kasih Allah yang begitu besar dalam hidupnya. Karena begitu orang mengalami kasih Tuhan ini, terus dirunutkan tadi, dia melakukan yang benar. Dia benar-benar sanggup mengasihi keluarganya dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesamanya, tidak membenci. Bukan hanya karena istilah saja yang dislogankan sehingga dia bisa boleh mendengki orang lain. Berapa banyak kita mengatakan shalom, shalom. Kalau saya membaca dalam Yeremia pasal 6 ayat 14, mohon satu orang dibacakan dengan kencang karena ini harus direkam. Atau ditampilkan, saya bisa bacakan. Yesaya pasal 6 ayat 14. Oh, Yeremia, saya maksud tadi udah Yeremia ngomong Yesaya, Yesus. Yeremia pasal yang ke-6 ayat 14. Yeremia pasal 6 ayat 14. ayatnya yang 14, firman Tuhan, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Shalom alaihim, tapi tidak ada shalom alaihim. Wa alaihim shalom, itu tidak ada di gereja, di tempat ibadah. Tuhan juga tentu muak dengan pola ibadah agamawi seperti ini, saudara. Hanya gara-gara ucapan saja jadi ribut. Saya ada beberapa kali, tentu saya menghormati setiap akidah, menghormati setiap ajaran tuntunan, luar biasa, perbedaan tidak apa-apa. Tapi hari ini perkenankan saya untuk tetap mengucapkan di mana saya berada. Ketika saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang orang Bali, saya selalu mengatakan Om Swastiastu. Gitu, saya dijawab baik. Shalom alaihim dijawab baik, tentu karena ini di tempat dunia orang Kristiani. Wa alaihim shalom. Shalom, shalom. Sugeng siang, selamat siang. Sugeng Natal, selamat Natal. Artinya selamat, salam, shalom. Jadi ketika ada orang berjalan menuju suatu tempat dengan mengendarai pesawat, hambanya misalnya ke Kalimantan ini, dalam keadaan baik dan tidak ada orang satu apapun, selamat, itu shalom, itu damai. Doa harapan bahwa kita selalu shalom, itu benar-benar kita ucapkan shalom alaihim, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera juga kembali kepadamu. Kan begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi yang muslim, saya mengucapkan demikian. Ada beberapa tidak berkenan, janganlah kau ucapkan itu, karena kamu tidak boleh. Seberapapun banyak orang yang melarang saya, ternyata banyak juga yang tidak ada masalah. Tentu dengan orang yang saya dilarang untuk mengucapkan begitu, saya hanya mengucapkan selamat siang. Itu pun sudah salam. Artinya damai itu harus benar-benar diupayakan, diwujudkan. Ucapan itu bukan sekadar dislogankan saja, tapi sungguh-sungguh dihayati betapa itu adalah doa yang tulus dari hati. Bukan buat permainan, bukan hanya untuk kepentingan keributan antar kelompok, tapi ini adalah satu kasih yang diwujudkan. Oleh karena apa? Mengalami kasih Allah yang begitu besar, saya doa supaya ada damai sejahtera dan keselamatan bagimu. Ini yang penting. Bukan hanya dislogankan, bukan hanya diributkan, diperguncingkan, tapi sungguh-sungguh dihayati ucapan itu dengan sikap yang nyata. Maka di hari Natal, kasih Allah yang turun ke dunia ini, kita harus belajar memberi kasih yang sungguh-sungguh. Saya memberikan satu contoh dengan segenap hati. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi segenap hati. Tuhan tidak kelihatan, tapi sesama kita kelihatan. Segenap hati kita berikan kasih kita. Istri kita kelihatan, suami kita kelihatan, anak-anak kelihatan, tetangga kelihatan. Kasihi segenap hati. Apa yang kau lakukan kepada salah seorang saudara yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Maka sebenarnya diejawantahkan kasih kita kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Ini berita Natal. Kasih Allah yang nyata turun dan mewarnai setiap orang yang mengenal dan mengalami kasih Allah itu. Terus kalau kita baca ayat tadi, saya pakai kacamata dulu.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Seberapa banyak kita beragama, menjadi Kristen, ke gereja, jahat. Seberapa banyak kita punya atribut, embel-embel, gelar pendeta, majelis, etanis, dan sebagainya, tidak menunjukkan hidup yang benar, tapi kita jahat. Berapa banyak kita jadi Kristen, tapi kita justru dimusuhi tetangga, bukan karena Kristen, tapi karena kita jahat. Bukan karena kita Kristen, tapi karena kita pelit. Bukan karena kita Kristen, tapi seringkali karena kita kikir. Bukan karena kita Kristen, tapi karena kita tamak dan serakah. Dengan saudara, dengan kerabat, dengan keluarga, kita bermusuhan, kita berselisih. Oleh karena hanya beberapa hal, mungkin karena harta, oleh karena uang, oleh karena warisan, ribut. Di mana kasih Allah yang saudara dan saya alami? Di mana kasih Allah yang begitu besar itu ada dalam hidup kita? Oh, miris banyak saya melihat dan menyaksikan kehidupan oleh karena saling ingin menguasai, bahkan termasuk gedung gereja diwarnai keributan. Kita ngomong yang ekstrim, bahkan rebutan kedudukan di gereja juga diwarnai keributan, jahat. Begitu. Demikian juga tengah-tengah keluarga dan kerabatan. Mestinya orang yang mengalami kasih Allah, sudahlah, kasih Allah terlalu besar. Karena begitu besar kasih Allah, berbagilah. Amin. Setidak-tidaknya kalau kita belum melakukan hukum, janganlah mengingini hak sesamamu, berikanlah haknya. Coba ukur-ukur mana yang menjadi hakmu dan mana yang bukan. Kan begitu. Seringkali kita nggak sanggup melihat lagi karena mata kita udah gelap. Begitu melihat kangtal, begitu melihat uang, begitu melihat cuan, semua gelap. Kalau boleh semua orang disingkirkan, disikut sana kemari, injek sana kemari. Dan inilah pola kehidupan di dunia ini. Semestinya orang yang mengalami kasih tidak begitu. Hidup di dalam kebenaran. Berbagilah. Ada cuan bagi-bagi. Ya, kalau ada bagi-bagi saya juga boleh. Saya nggak lagi marah-marah karena ini kan saya marah-marah nanti ada cuan saya nggak diajak-ajak. Maksudnya berbagi. Ini ada cuan, ini ada kangtau, ayo garap bareng-bareng, kan begitu. Jadi jangan malah justru biarin. Tadi kejeblos depan, tadi bilang jangan begitu. Begitu orang mau kejeblos saya harus bilang jangan. Jangan investasi bodong nanti kejeblos. Kasih tahu. Jangan malah biarin aja tadi kejeblos. Ya, ini sih bukan orang mengalami kasih Tuhan. Kita harus kasih yang baik dengan segenap hati, mengasihi dengan hati dengan sungguh-sungguh dan segenap akal budi, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kita berupaya supaya orang lain juga semua makmur, semua diberkati. Jangan saudara di satu kampung paling diberkati, sehingga tetangga semuanya miskin sampai diberkati sendiri. Wah, sampean repot nanti. Sampean akan khawatir terus. Pergi kemana-mana khawatir. Demikian juga gereja. Bersyukur gereja kita ini ada di tengah-tengah kampung yang tidak bisa terlalu megah. Karena kita emang di tengah-tengah kampung yang cukup padat dan cukup, ya, tidak terlalu elit gitu. Ya memang tidak elit juga. Tapi itulah. Tapi seringkali kita bukannya melihat ada megah tempat ibadah mentereng di tengah-tengah kehidupan yang sulit, yang sulak, yang susah. Karena sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan bukan disimpulkan dengan gedung, bukan disimpulkan dengan kemegahan tempat ibadah, bukan. Tapi disimpulkan bagaimana kita hidup kebersamaan. Amin. Hidup mengasihi, berbagi, membagikan diri, bagikan apa yang ada. Punya sayur nangka, bagi sayur nangka. Punya sayur tahu, bagi. Besok-besok bagi saya juga. Kabar-kabar hanya begitu saja. Kasih ini di dunia ini tidak terlalu sulit. Yang sakit didoakan. Hanya seperti itu, menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang begitu besar. Tunjukkan lewat hidup kita. Oh, saya mengenal Pak Markus misalnya gitu. Namanya Markus. Begitu baiknya dia, penuh belas kasihan.
Jangan ada namanya Markus, tapi sampean pakai salib besar-besar, sampean siksa orang yang lagi naik motor suruh berhenti. Sudah bayar belum kan? Jangan. Namanya Markus. Galak kita. Aduh, udahlah. Kadang-kadang diudak-udak orang naik motor karena belum bayar. Ya nggak apa-apa juga selama memang nggak ada pekerjaan yang lain, baik. Tapi kalau dia udah kira-kira udah lari kencang, udah tahan jangan. Takutnya dia jatuh. Tapi itu begitu hidup ini, kadang-kala Markus banyak berdiam di rutan karena Markus kerjanya tidak benar. Maka ya moga-moga Markus bertobat. Untuk Markus banyak, jadi kan ada Markus. Itulah, tapi biarlah kita nama nggak perlu Markus, Simon lah. Karena kebetulan saya Simon baik, kalau ketemu senyum, di tengah jalan lewat permisi, ya kan? Haleluya. Ini orang baik sekali karena apa? Mengalami kasih Tuhan. Semua Markus ganti Simon. Karena Simon baik. Jangan juga Simon yang jahat. Ada juga Simon yang jahat, ya. Jadi orang di pinggir jalan dia naik mobil bagus, ada air, dia gas, seorang kecipratan dia ketawa. Simon ini Simon kurang ajar. Kita belajar sopan santun di tengah bangsa yang penuh kesopanan luar biasa. Kita hidup di negeri ini perlu tata krama. Mau ke gereja banyak orang pada makan bakmi, istri Simon bilang, wow mantap enak nih, walaupun nggak ditawari. Besok-besok kalau kita lewat sedang sarapan, tawari orang. Sekalipun belum tentu mau. Kalau benar-benar mau ya benar-benar dibelikan. Seringkali kita hanya basa-basi. Tapi itulah warna kehidupan beragama. Selayaknya warga gereja dengan warga gereja dengan warga sekitar gereja, warga gereja dengan warga yang beragama lain. Harus tunjukkan keramah tamahan, kebaikan, kasih yang sungguh-sungguh, bukan berpura-pura, bukan berbahasa basi, bukan hanya dislogankan saja, tapi sungguh-sungguh diterapkan. Kasih Allah yang begitu besar, supaya orang boleh melihat dalam hidupku, dalam hidupmu. Tidak mudah, tapi Roh Kudus beri kesanggupan, karena dia dilahirkan kembali dalam Roh, sehingga tidak lagi pura-pura, benar-benar dipimpin oleh Roh dan kebenaran. Akhirnya ayat 21 dikatakan demikian. 20:21, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ini luar biasa, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Anugerah keselamatan, anugerah dalam Roh Kudus tidak semerta-merta datang begitu aja gratis. Betul, gratis, tanpa bayar. Tapi ada tanda, dibuktikan dengan kehidupan perbuatan. Tunjukkan imanmu, tunjukkan juga perbuatanmu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, nol, tanpa ada arti. Seperti hanya gong, gak ada artinya apa-apa. Kosong, song, zero, gak ada artinya. Tapi iman yang ditunjukkan dengan perbuatan, itu iman yang hidup. Iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus adalah iman yang ditunjukkan dengan perbuatan. Perbuatan apa? Kebenaran. Nyatakan kebenaran dalam hidupmu. Belajarlah hidup benar. Kalau aku begini benar nggak ya? Kalau nggak benar jangan. Belajar hidup dalam kebenaran setiap hari. Saya tidak panjangkan. Mari kita sama-sama hidup dalam anugerah Allah yang begitu besar. Kita alami, kita hidupi. Amin. Dan juga iman itu kita wujudkan lewat karya Kudus yang membimbing kita dalam segala kebenaran. Lakukan yang benar. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Jangan balas olokan dengan olokan. Tapi balaslah dengan membawa damai. Sedapat-dapatnya kalau itu ditanggungan kepadamu, berbuatlah damai, berbuatlah baik, berbuatlah kasih kepada semua orang. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, begitu besar rahasia ilahi, bahwa kami adalah orang-orang yang mengalami, mengerti, memahami juga kasih-Mu yang begitu besar. Sekalipun kami tidak sempurna pengetahuan
pengalaman dan juga pemahaman kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Karena begitu sangat besarnya, sedikitnya kami pahami, kami mengerti betapa Allah, Engkau sungguh sangat baik, Engkau penuh belas kasihan. Maka biarlah belas kasihan Allah yang begitu besar membeban hati kami, membalut hati kami, mendiami hati kami, memenuhi hidup hati kami ini, sehingga hati kami terpancar kebenaran, terpancar kehidupan yang berbelas kasih, terpancar kehidupan yang penuh dengan damai dan shalom, terpancar kehidupan yang mau membagi diri kami seperti Allah, berani dan rela turun dari tahtanya dan memberikan dirinya bagi kami sekalian, tergantung di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya dan menerimanya dan memandang salib itu selamat dan hidup kekal. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang begitu besar, dan ajarlah kami menerapkan dalam kehidupan kami dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami berkarya bagi kemuliaan Allah di surga, bukan bagi kemegahan diri kami. Sehingga apapun yang ada dalam diri kami hari ini adalah milik-Mu dan kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Terima kasih.
memiliki satu inovasi-inovasi yang baru, mempunyai sasaran-sasaran yang sungguh punya semangat yang luar biasa, memiliki kiat-kiat khusus untuk kembali meningkatkan penghasilannya, meningkatkan taraf ekonomi dan kehidupan mereka. Dalam menata keluarga yang berstudi, mereka bersungguh-sungguh untuk menata memperbaiki, supaya Tuhan di penghujung tahun ini kami mulai membuat resolusi-resolusi, sehingga tahun mendatang hamba-hamba semakin sempat dan berkati. Hamba-hamba yang hari ini bersama dengan kami itu karena acara keluarga, acara pribadinya, Tuhan memberkati, melindungi. Bahkan kalau ada yang sakit di antara hamba-hamba semua, Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih. Berdoa buat hamba-Mu, orang tua Pak Toto, Bubu ya Tuhan, yang terjatuh kemarin di tangga di mall, yang barunya patah dalam nama Yesus. Berdoa buat Fani, keponakan Ibu Tuti, yang operasi tubuh pasca kemarin. Tuhan campur tangan dan Tuhan pulihkan. Untuk Pak Tony, hamba yang ada di tengah-tengah kami, terima kasih buat proses pemulihan yang luar biasa. Semangatnya dan kasihnya akan Tuhan sungguh diwujud nyatakan dalam nama Yesus. Berdoa juga hamba-Mu Yohan Santoso yang terbaring saat ini, yang sedang menanti pemulihan. Terus setiap hari ada perkembangan, ada kemudian di dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan, sehingga setiap perkara yang dibenahi, yang dibereskan, pemulihan bukan hanya sekedar sakit penyakitnya, tapi seluruh isi rumahnya diperbaharui, dibenahi, diubahkan setiap pola pikir cara hidupnya, supaya Tuhan ada pengampunan, ada pemulihan, dan ada kesembuhan baik lahir dan juga batin mereka, sehingga kekerabatan kebersamaan dinyatakan, kasih Allah yang begitu besar dinyatakan keluarga ini. Tuhan terima kasih. Berdoa untuk sekitar di mana kami bergereja ini, karena gunakan kami ini semua, sekitar kami bahkan pengurus RT kelurahan, semua yang mengizinkan kami, membuat kami beribadah dengan keadaan ibadah tidak kurang dan apapun, mereka sungguh sangat baik. Biarlah gereja ini diberkati dan mereka sungguh diberkati dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk DKI Jakarta, biarlah terus kondusif adanya. Terima kasih buat setiap yang terjadi, oleh karena hari-hari ini kami melihat campur tangan Tuhan, karena wabah COVID melemah dan aktivitas ekonomi, semua pendidikan, kehidupan dalam masyarakat mulai dipulihkan dan dilanjut kembali dalam kebersamaan dalam usaha, sehingga Tuhan kami melihat ada pertumbuhan kembali. Maka diberkatilah DKI Jakarta, diberkati bangsa ini juga, Indonesia, presiden kami diberkati, setiap wakil-wakil rakyat diberkati Tuhan dengan takut akan Tuhan, supaya kami melihat bahwa ada kemakmuran dan pemerataan, tidak mementingkan golongan sendiri dan kelompok mereka masing-masing, tetapi semua hidup dalam kesatuan. Hanya persatuan dan kesatuan dan kesepakatan sajalah yang membuat bangsa menjadi bangsa yang besar. Maka anugerahkanlah pengertian, pemahaman setiap kelompok masyarakat, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin kelompok partai politik, dan seluruh komponen yang ada, semuanya bersatu bagi mewujudkan kesatuan dan kesepakatan untuk Indonesia menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang sebagai bangsa-bangsa lain. Kami tolak perpecahan, kami tolak perselisihan, perselisihan antar suku, antar agama, dan antar masyarakat, antar kelompok. Dalam nama Yesus kami tolak perpecahan ini, tapi supaya saling mengisi dan bukan saling bersaing, saling memberkati, saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam nama Yesus Kristus. Bapak terima kasih, banyak yang kami tidak doakan, namun kami percayakan setiap permohonan kerinduan kami, pengharapan kami kepada Tuhan Allah Bapa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
kita supaya kita diterangi dengan cahaya firman Tuhan, dan firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah pekerjaan baik dan kebenaran, dan tidak lagi hidup dalam kejahatan. Supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, maka jadilah berkat, jadilah garam, jadilah terang dimanapun engkau berada, dan dimanapun Tuhan menempatkan saudara dan saya. Untuk itu mari kita arahkan hati kita untuk menyambut berkat yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan senantiasa mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah seluruh kehidupan, Amin. diberkatilah seluruh keluarga, Amin. diberkati pekerjaanmu, Amin. usahamu, Amin. studimu, pelayananmu, kesehatanmu, bahkan seluruh kehidupanmu sehari lepas hari. Tuhanlah yang campur tangan. Amin. Jadikanlah Tuhan andalan dan sandaran dalam hidupmu, maka engkau beruntung. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Maka kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang mendiami, memimpin, membimbing, menghibur, menguatkan, menolong kamu sekalian mulai hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan.